makanya darah bayi dan induknya itu tidak bersatu. Makanya ada yang mengatakan kalau ibunya HIV/AIDS, anaknya kemungkinan tidak HIV/AIDS, tapi nggak tahu ya penelitian sekarang ya. Makanya kalau dulu orang HIV/AIDS melahirkannya tidak boleh dalam jalan lahir normal, karena kalau jalan lahir normal nanti kena cairan dari ibunya, maka ditawarkan untuk sesar. Tapi saya nggak tahu penelitian sekarang apakah 100% atau tidak gitu, karena kan terinfeksi HIV/AIDS itu kan sekitar 10 tahun baru terdapat kita terinfeksi atau tidak ya. Nah, implantasi setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Jadi itulah gambarnya ya. Proses tersebut disebutlah namanya implantasi. Jadi telur yang bersatu dengan sperma akan menempel di dinding endometrium. Nah, proses disebutlah namanya implantasi, di mana sel telur terus membelah diri. Ya, kontak antara zigot stadium blastokista dengan dinding rahim akan menimbulkan berbagai reaksi seluler sehingga sel trophoblas dapat menempel dan mengadakan infiltrasi pada lapisan epitel endometrium uterusnya. Tahapan ini disebut namanya implantasi atau nidasi yang terjadi kurang lebih 6 hari setelah konsepsi. Apabila sudah terjadi implantasi, maka baru dikatakan yang namanya kehamilan atau gravid. Nah, jadi kalau kita lihat, ini dia ya yang sudah menempel pada dinding endometrium, ini namanya implantasi, menempel. Nah, hari keempat, dinding blastokista telah sampai pada permukaan stroma endometrium. Hari ke-6-nya blastokista mulai masuk ke dalam stroma endometrium, sudah mulai masuk, tadi masih di permukaan, sekarang masuk. Halo, jangan ibu, saya nggak sanggup, jadi saya berhenti. Hari ke-10 blastokista setelah terbenam, jadi hari ke-10 terbenam seluruh di dalam stroma endometrium, dia terbenam masuk ya, sehingga tahap implantasi atau nidasi berakhir. Selanjutnya janin terdiri dari atas korion atau amnion, kantung kuning telur, dan antois. Bayi korion, fili tetap berkembang yang kelak akan menjadi plasenta. Jadi setelah tertanam ini, maka nanti akan mulai terbentuklah plasenta. Plasenta selain terdiri dari komponen janin, juga terdiri dari komponen maternal yang disebut namanya DESI2 bahasa Inggris. Nah, plasenta dihasilkan oleh jaringan trophoblas dan DESI2. Organ ini tersusun atas jaringan dua organisme, fetus dan ibu. Seluruh bagian embrio sudah masuk dalam DESI2 pada tahap ke-12. Pada hari ke-12. Lapisan trophoblastik sudah terdiri dari dua lapisan tebal yang disebut namanya korion. Sambil terus mengeluarkan enzim dan meluas, korion ini akan membentuk rongga ekstensif berjaring di dalam DESI2. Nah, darah maternal yang keluar karena terkikisnya dinding kapiler akan mengisi rongga-rongga tersebut. Nah, darah tidak mengalami clotting karena peran antibulan yang dihasilkan oleh korion. Proyeksi seperti jari akan meluas ke genangan darah maternal tersebut. Selanjutnya embrio akan membuat suatu kapiler ke proyeksi korion tersebut untuk membentuk yang namanya fili placenta. Nah, masing-masing fili placenta inilah berisi kapiler embrionik yang dikelilingi lapisan tipis jaringan korionik yang memisahkan antara darah si bayi dengan ibunya, fetal dan maternal. Darah maternal dan fetal tidak bercampur meskipun hanya dipisahkan oleh lapisan yang sedemikian tipis. Pertukaran antara kedua darah tersebut melewati sawah ini. Meski belum begitu berkembang, plasenta sudah mulai berfungsi pada minggu ke-5 sudah implantasi. Jadi selama kehamilan trimester pertama sudah mulai berfungsi. Saat itu jaringan embrio memompa darah ke dalam fili plasenta sebagai ke jaringan embrionik lainnya. Pada masa kehamilan lebih lanjut, darah fetal melintas antara fili placenta dan sistem sirkulasi melalui dua arteri umbilikalis dan satu vena umbilikalis yang bergabung dalam umbilical cord. Nanti bisa dibaca ya, saya nggak sanggup lagi jelasin contohnya ya. Selama kehidupan intrauterin, plasenta menjalankan fungsi pencernaan. Jadi plasenta itu bisa menjalankan fungsi pencernaan. Jadi makanan dari ibunya ke anaknya semua, ya. Nah, yang saya makan banyak diambil ke anak.
Sistem respirasi, pertukaran oksigen dengan CO2, ginjal, dan lain-lain itu juga sama kehidupan intrauterin. Nutrisi oksigen berpindah dari darah maternal melewati saluran plasenta ke dalam darah fetus. Sementara itu karbon dioksida dan sisa itu dibalikan ke ibunya. Jadi hebat ya, udah dikasih yang baik-baik sama ibunya, sisanya dikasih sama mamanya. Siapa melawan pula, makanya diputus jadi batu. Ya. Jadi kalau kita lihat di plasentanya, di jahitannya, ini ada pilih-pilih di situ. Ya, nah, ini dinding uterusnya. Jadi dia menempel. Nah, ini dia pilih-pilihnya. Dia seperti ini. Nah, sirkulasi plasenta ini memungkinkan pasukan istimewa nutrisi pertama ke hati dan kemudian ke jantung, lalu masuk ke aliran darah yang aliran darahnya kaya akan nutrisi dalam atrium kanan lalu ke miokardit dan otak, akhirnya disampaikan ke otak. Nah, plasenta dan hormon plasenta, hormon gonadotropin disekresi oleh plasenta atau disebut namanya hormon HCG. Nah, hormon HCG ini ditemukan pada saat awal-awal kehamilan. Jadi corpus luteum kehamilan yang membesar mensekresi yang namanya estrogen, progesteron, dan relaksin. Relaksin membantu mempertahankan kehamilan dengan menghambat kontraksi miometrium. Pada manusia, plasenta menghasilkan cukup banyak estrogen dan progesteron untuk mengambil alih fungsi si corpus luteum setelah kehamilan minggu ke-6. Nah, fungsi corpus luteum ini mulai menurun setelah 8 minggu kehamilan, jadi 8 minggu sudah 2 bulan. Tetapi corpus luteumnya tetap berada di situ, menetap selama kehamilan. Nah, sekresi HCG ini menurun setelah peningkatan mencolok pada awal kehamilan, tetapi sekresi estrogen progesteron meningkat tepat sebelum kehamilan. HCG tidak mutlak spesifik untuk kehamilan, jadi bisa ditemukan juga HCG hormonnya ini terdapat pada tumor. Ya, kok ibu kayaknya hamil gitu ya. HCG-nya positif, ternyata ada tumor. Ya, jadi nggak semua HCG meningkat itu dia hamil gitu ya. HCG merupakan glikoprotein yang berisi galaktosa dan heksosamin yang menghasilkan enzim trofoblast. HCG ini dapat dideteksi oleh darah dalam 6 hari sesudah konsepsi. Jadi baru berhubungan minggu depan cek belum bisa. Biasanya 2 minggu setelah itu. Ya, 2 minggu. Tapi lakukan hubungan suami istrinya pada saat masa subuh. Saya nggak tahu ada nggak kuliah saya lagi nanti untuk menghitung masa subuh. Kalau dulu ada. Ya. Lalu ada HCG dalam urin, ya, jadi diperiksa di dalam urin, maka dilihat kalau positif atau garis 2, maka dia positif. Saya agak percepat ya, sambung lagi saya. Nah, jadi pada 10 minggu pertama, plasenta terlalu kecil untuk menghasilkan cukup progesteron. Peningkatan progesteron sirkulasi pada 7 bulan terakhir dapat merefleksi. Biar saya selesaikan aja, capek saya udah ribut kalian. Saya nggak konsentrasi nih, udah saya nggak enak badan. Kamu ribut, saya nggak bisa kasih contoh nanti. Ya. Jadi pada 10 minggu pertama, plasenta terlalu kecil untuk menghasilkan cukup progesteron. Jadi peningkatan progesteron sirkulasi pada 7 bulan terakhir dapat merefleksikan pertumbuhan plasenta. Sekresi estrogen dan progesteron ini selama kehamilan sangat penting untuk menjaga kehamilan normal. Ya, estrogen akan mensimulasi miometrium yang akan meningkat ukuran seiring usia kehamilan. Otot uterus yang kuat sangat penting untuk mengeluarkan fetus dalam persalinan. Jadi kalau kayak saya udah nggak bisa lagi, ya nggak bisa lagi normal. Jadi kalau yang masih anak pertama mungkin masih bisa normal ya. Progesteron memiliki fungsi untuk apa? Mencegah keguguran sebenarnya. Jadi kalau seandainya pasien dalam kondisi ngeflag, resiko keguguran biasanya diberikan progesteron untuk mencegah keguguran. Selain itu, progesteron memicu pembentukan mukus pada kanal serviks sehingga kontaminasi pada vagina tidak mencapai uterus. Jadi ada mukus, misalkan ada keputihan atau apa, dia tidak mengganggu si
janin karena pengaruh dari progesteron tadi menghasilkan impuls supaya tidak masuk sampai uterus. Selanjutnya progesteron juga menstimulasi perkembangan kelenjar susu pada payudara sebagai persiapan laktasi. Lalu ada human chorionic somatomammatropin atau disebut namanya HCS. Ini sitotropoblast mensekresi hormon protein yang bersifat laktogenik dalam jumlah besar yang memiliki aktivitas stimulasi pertumbuhan janin. Ya, dalam jumlah yang lebih sedikit kalau ini hormon prolaktin dan jumlah plasenta laktogen atau juga disebut sebagai human chorionic somatomammatropin. Sekresinya hormon pertumbuhan dari pituitari maternal, tidak mengikat pada kehamilan bahkan cenderung turun akibat pengaruh dari HCS. Meskipun begitu, HCS memiliki fungsi yang mirip dengan hormon pertumbuhan. Jadi kalau saya tanya, HCS fungsinya adalah salah satu hormon pertumbuhan. Ya. HCS berperan dalam retensi nitrogen, potasium, kalsium, lipofisis, dan penurunan penggunaan glukosa. Nah, air ketuban atau cairan amnion, rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Di dalam ruang ini terdapat cairan amnion atau air ketuban. Nah, jadi air ketuban ini perlu diperhatikan. Kalau sudah kering, bayinya bisa meninggal. Makanya jangan sampai air ketubannya pecah. Ya, banyak datang pasien ke klinik, ketubannya udah pecah, dibiarin tunggu besok aja lah. Akhirnya 24 jam sampai ke kita, bayinya udah nggak bergerak lagi. Ya, karena ibaratnya di dalam kantong ada air, ada bayi di situ. Nah, dia bisa bergerak, tapi setelah habis air ketubannya nggak bisa bergerak karena dia kejepit. Itu bisa menyebabkan kematian. Cairan amnion normalnya berwarna putih, agak keruh, baunya amis dan manis. Ya, kira-kira 1000 lah. Ya, jumlahnya berat jenisnya. Asal dari cairan amnion ini belum diketahui. Jadi amnion ini belum diketahui dari mana asalnya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya ini cairan berasal dari lapisan amnion. Cairan amnion merupakan salah satu sistem komunikasi antara janin dan ibunya. Makanya kalau ibunya sedih, anaknya punya respon. Ibunya senang juga punya respon. Ya, jadi ibunya tertekan, dia juga punya respon. Jadi hati-hati, kontak batin ibu dan anak itu kuat. Jadi kalau ibunya bilang jangan, itu biasanya kontak batinnya kuat. Jangan ya jangan. Karena inilah memang kuasa Tuhan tadi kan, yang itu bapaknya yang hamil. Ya kan? Kecuali bapaknya pria. Bapaknya wanita, punya uterus, punya rahim, tapi dia merubah penampilan menjadi maskulin, ya kan? Lalu pengukuran kayak Lucita Luna sama pacarnya dulu kan gitu kan? Lucita Luna laki-laki, pacarnya perempuan, jadi laki-laki, kan aneh ya? Apa yang dicari coba? Lalu pengukuran cairan, untuk melihat cairan amnion itu biasanya kita dengan USG. Jadi datang pasien, kita USG. Berapa jumlah air ketubannya? Kalau cukup, maka kita informasikan itu cukup gitu. Kayak saya, ini pasien ini plasenta di bawah. Jadi resiko nyerinya luar biasa kalau jalan atau naik tangga, karena dia bayinya 2 itu menekan plasenta di bawah. Nah, itu yang bisa menyebabkan flek sampai terjadi perdarahan. Jadi itu dari USG semuanya. Nggak bisa bidan megang-megangannya. Oh, ini plasenta di sini, nggak bisa. Itu harus dari USG. Ya. Nah, lalu ada fisiologi kehamilan, adaptasi tubuh terhadap kehamilan. Jadi selama kehamilan ada perubahan tubuh pada ibu hamil. Pertama, uterus. Saya jelaskan aja. Uterusnya akan lebih membesar. Yang harusnya hanya 30 gram, kayak saya ini ada 2, belum ada 6 bulan. Udah kayak 9 bulan. Membesar dia kayak balon. Setelah lahir, dia mengecil sendiri secara fisiologis. Ya, jadi selama kehamilan itu akan terjadi. Nah, lalu saya nggak serviksnya biasanya akibat pengaruh hormon estrogen juga, ya lebih banyak pengaruh jaringan ikan dan dia biasanya lebih lunak serviksnya. Nah, pulva vagina ini biasanya pulvanya bisa tampak kemerahan agak kebiru-biruan. Nah, di sinilah suami mulai selingkuh. Nengok bini itu takut lah.
kok vaginanya jadi kayak gini gitu ya. Padahal akibat ulah dia bininya hamilnya gitu. Nah, jadi ada saya kenal itu orang, setiap hamil istrinya pasti selingkuh. Kenapa? Ketidaksiapan dia istrinya seperti itu. Sebenarnya nggak boleh, itu kodrat ya. Ya, jadi atau disebut namanya kalau kebiru-biru namanya lipid. Ya, atau disebut namanya tanda cantik. Warna porsio pun tampak lipid, jadi tampak kebiru-biruan dia kalau dilihat vaginanya. Nah, ovariumnya pada permulaan kehamilan masih terdapat corpus luteum, ya, sampai terbentuknya plasenta kira-kira kehamilan 16 minggu. Corpus luteum diameter 3 cm, kemudian mengecil setelah plasenta terbentuk. Dan plasenta mengeluarkan hormon estrogen progesteron, akhirnya diambil alih oleh plasenta. Nah, mamanya akan tampak apa? Ini akibat payudaranya atau mamanya tampak tegang, membesar, itu akibat hormon somatomammotropin. Akibat hormon estrogen dan progesteron, dan dia belum mengeluarkan ASI. Jadi kalau masih kayak saya ini belum keluar ASI, jadi bohong kalau bilang oh ASI sudah keluar, bohong, itu nggak ada itu. Ya, nah di sini mulai menimbulkan hipertrofi, ya, progesteron menambah sel-sel asinus pada mamanya. Nah di sini juga mulai nanti terjadi pembuatan kasein, ya, laktoalbumin dan laktoglobulin untuk imunitas anaknya. Makanya setelah lahir anaknya disarankan untuk ASI, tidak susu formula. Nah, nanti kolostrum keluar pada saat plasenta sudah dikeluarkan, jadi berkeliling. Jadi kalau masih ada plasenta di dalam, akan terjadi yang namanya penekanan pada prolaktin inhibiting hormon. Jadi belum bisa dia mengeluarkan ASI. Tapi pada saat plasentanya keluar, maka prolaktin sudah mulai diperintahkan oleh hipotalamus untuk memproduksi ASI. Jadi bohong kalau seandainya perempuan bilang gak ada ASInya. Ya, dan mamanya, aerolanya akan tampak kehitaman. Dan itu akan membuat tidak nyaman buat istrinya, gak pede sama suaminya. Tapi itu kodratnya memang dia akan seperti, tapi setelah lahiran itu akan hilang, dia akan kembali seperti semula. Sirkulasi darah juga dipengaruhi oleh adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar dengan pembuluh darah yang membesar juga. Maka volume darah ibu dalam kehamilan bertambah dengan adanya pencairan darah yang disebut namanya hidremia. Volume darah akan bertambah kira-kira 25% ke puncak kehamilan 32 minggu, diikuti dengan cardiac output yang meninggi sebanyak kira-kira 32%. Sistem respirasi, nah kayak saya ini mulai tampak sesak. Kenapa? Kehamilan 32 minggu, usus-usus akan tertekan uterus, membesar ke arah diafragma, jadi menekan dia ke arah diafragma, sehingga diafragmanya kurang leluasa bergerak. Akhirnya akan tampak sesak, bukan sempit, sesak. Lalu tractus digestivus, ini juga akan terasa mual. Karena apa? Makanan yang kita makan akan lebih lama berada di lambung dan di usus. Karena apa? Itu yang menyebabkan kita pagi-pagi bisa morning sickness. Karena makanannya lama dicerna. Akibat tadi mulai pembesaran dari uterus, maka timbullah mual emesis, mual muntah pada wanita hamil. Nah, sistem tractus urinarius ini juga, wanita uterusnya membesar, maka dia sering buang air kecil. Jadi wajar kalian kalau dia sebelum balik kamar mandi, karena tertekan fisika urinarianya, karena mulai pengen pipis. Kulitnya juga gitu, akan mengalami hiperpigmentasi. Kulitnya daerah leher, ketiak, itu akan tampak gelap, hiperpigmentasi, karena hormon MSH. Lalu metabolisme pada kehamilan biasanya akan tampak lebih membesar, ya lebih tinggi dia biasanya, karena yang makan bukan hanya dia tapi anaknya gitu ya. Nah ini fisiologi laktasi. Jadi sebenarnya hubungannya ada di hipotalamus. Jadi contohnya seperti ini, kayak saya hamil, itu sudah di hipotalamus, sudah diwanti-wanti, nanti persiapkan hormon prolaktin. Nah pada saat lahir anak saya, tiba-tiba dilahir
bidannya atau dokternya memberikan susu formula tanpa memberikan ke saya. Apa yang terjadi? Dia sudah kenal dot. Dot itu kan dihisap langsung keluar. Sementara kalau puting ibu itu dihisap, ditarik baru keluar. Nah, pada saat diberikan lagi puting ibunya, anak udah nggak mau, karena dia sudah gampang dengan dot itu tadi. Tapi kalau dari lahir kita udah nggak pakai susu formula, kita bilang harus ke kita rangsang dengan papil pengecapan anaknya, mulut anaknya, maka hipotalamus akan memerintahkan langsung lepaskan hormon prolaktin. Maka produksi ASI-nya semakin banyak. Makanya bedanya kalau perempuan yang bekerja, dia pompa, ASI-nya makin sedikit. Karena apa? Sebenarnya pelepasan hormon prolaktin dari mulut anaknya, bukan dari bapaknya, anaknya. Ya, paham ya sampai sini ya? Kalau nggak dirangsang, nggak keluar ASI-nya dong. Nah, itu akibat apa? Anaknya atau ibunya tidak diajari untuk memberikan ASI. Ini juga ya hubungannya dengan hipotalamus. Di hipofisis anterior. Nah, kalau ini saraf ya, perubahan anatomi dan adaptasi tubuh pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Pertama ada kompresi saraf panggul. Ya, itu akan menyebabkan perubahan sensori di tungkai bawah, dia merasa nggak enak, nggak nyaman. Lordosis dorsolumbar dapat menyebabkan nyeri akibat tarikan pada saraf atau kompresi akan sarafnya. Lalu edem yang akan melibatkan saraf perifer dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome selama trimester akhir kehamilan. Jadi kalau edem kakinya itu hal yang memang sudah fisiologis dari kehamilan. Lalu atrofisi atau rasa gatal di tangan timbul akibat posisi tubuhnya membungkuk berkaitan dengan tarikan pada segmen vagus brachialis. Lalu nyeri kepala. Nah, saya kemarin trimester pertama hampir tiap hari saya migrain. Hampir tiap hari minum paracetamol. Nggak bisa, orang hamil itu nggak bisa minum obat banyak. Paracetamol, antibiotiknya cuma amoxicillin. Nggak bisa yang lain. Jadi saya hanya minum paracetamol. Ternyata saya tanya, kenapa kok saya sering sakit kepala migrain? Karena anak saya dua kembar, progesteron saya meningkat. Itu yang menyebabkan saya sering sakit kepala. Nah, ada juga kalau dia nggak kembar, kemungkinan karena kecemasan selama kehamilan, maka dia timbul rasa sakit kepala. Ini dia kalau dilihat trimester pertama, ya, ini trimester kedua, ini trimester ketiga. Saya masih di sini, jadi masih panjang perjalanan saya 3 bulan kemarin. Mudah-mudahan sehat. Kan punya adik kembar 2. Ada yang mau ditanya di sini?